Pivot, kembali lagi di video pembelajaran pendidikan Pancasila bersama dengan Miss Endang. Nah, kita akan membahas di bab 1 materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila dan Perumusannya. Diharapkan dari video pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian lalui. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan proses perumusan Pancasila. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai pada Pancasila dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak berbicara tentang Pancasila pasti tak lekat dari simbol Garuda Pancasila. Apa saja nih yang kamu ketahui dari simbol ini? Tentu banyak ya. Kita sudah mempelajari bahwa Garuda Pancasila adalah simbol negara Indonesia yang memiliki perisai di tengah bagian tengahnya berisi simbol-simbol dari sila Pancasila. Garuda Pancasila juga mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tentu banyak lagi yang sudah kita ketahui dari Garuda Pancasila. Nah, dari sila 1 sampai dengan sila 5 juga sudah kita ketahui bersama. Lalu teman-teman, apa sih itu Pancasila? Hah? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila juga dijadikan pedoman atau petunjuk dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Lalu, bagaimana ya Pancasila dapat terbentuk? Nah, anak-anak, seperti kita ketahui pada masa lalu, Indonesia mengalami penjajahan yang sangat menyakitkan atau bahkan menyedihkan. Nah, tentu masa penjajahan ini tidak ingin terulang lagi baik sekarang ataupun masa depan. Oleh karena itu, kita harus punya sesuatu yang dapat memperkuat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat terbentuk? Anak-anak, proses perumusan Pancasila pertama itu adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini adalah semacam kelompok yang dibentuk dengan tujuan agar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPKI ini melaksanakan sidang ya dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 45, di mana di dalamnya BPUPKI ini akan membahas dasar-dasar negara untuk memperkuat bangsa Indonesia. Dalam sidang itulah anak-anak dicetuskan nama Pancasila oleh Bapak Soekarno. Nah, di dalam sidang BPUPKI itu lalu akan dibahas dasar negara, di mana terpilih 3 tokoh utama yang mencetuskan ide tentang dasar negara. 3 tokoh itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga I.R. Soekarno. Nah, tiga tokoh ini yang bekerja sama merumuskan ide-ide untuk isi dari Pancasila. Kemudian dari 3 tokoh ini akan disatukan idenya menjadi satu. Dari Muhammad Yamin mencetuskan 5 ide, yaitu perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Dari Dr. Supomo mencetuskan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan dari Pak I.R. Soekarno, kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari 3 ide ini disatukan oleh beberapa panitia yang disebut Panitia 9, di mana Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang yang akan menyatukan ide-ide dari 3 tokoh utama itu. Dan kemudian sudah disatukan, lalu mereka membuat sebuah dokumen yang dinamakan Dokumen Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat 5 sila Pancasila. Kemudian anak-anak setelah sudah jadi dari dokumen Piagam Jakarta yang isinya Pancasila itu
disahkan lagi oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Namun ada revisi nih teman-teman. Jadi pada sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas usulan Dr. Sutomo. Nah, itu adalah proses bagaimana Pancasila terbentuk, dari direncanakan, kemudian ada ide-ide dari tokoh, lalu disatukan oleh Panitia 9, dan akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus yang kita pakai sampai sekarang, yaitu Pancasila. Nah, demikian anak-anak sejarah dari proses perumusan Pancasila. Semoga kalian bisa memahami. Kita akan lanjutkan bahasannya di sesi kelas. Terima kasih.